Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Kita bertemu lagi di kuliah Hidrologi Terapan. Ya. Sekedar mengingatkan bahwa di dua pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan ya, mengenai dasar-dasar untuk menerapkan ilmu hidrologi bagi kepentingan perencanaan dan perancangan bangunan teknik sipil. Ya, kita sudah belajar bagaimana secara umum ya, mekanisme untuk menghasilkan atau membangkitkan limpasan, ya. Lalu bagaimana kita menganalisis data-data yang diperlukan untuk menghasilkan limpasan, ya. Di pertemuan tersebut kita sudah fokus kepada eh, apa eh, tata cara atau metode untuk menentukan atau mengestimasi besarnya besarnya hujan rancangan. Ya. Ini dilakukan karena pada beberapa tempat ya, dan itu seringkali terjadi di mana kita akan membangun sebuah bangunan air, itu data debit seringkali tidak bisa kita dapatkan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kita menggunakan pendekatan model pengaliragaman hujan menjadi aliran atau rainfall runoff generation model, ya. Jadi itu. Nah, pada model tersebut input utamanya adalah curah hujan. Ya, karena apa? Karena data hujan ini memang di banyak tempat itu lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan data debit, ya. Nah, untuk mengaliragamkan hujan menjadi aliran, maka kita perlu memahami secara lebih detail bagaimana kita mengestimasi limpasan, ya. Jadi sebagai pengingat bahwa secara hidrologi kemarin kita sudah pelajari di dua pertemuan sebelumnya bahwa limpasan itu terjadi jika satu adanya ekses dari infiltrasi, ya. Jadi eh, namanya infiltration excess over land flow. Yang kedua karena ekses dari saturasi atau kejenuhan air di dalam tanah. Jadi itu dua proses besar yang mendefinisikan terjadinya limpasan. Nah, dengan definisi itu, lalu dengan data ujinya ada, bagaimana kita memperkirakannya, kan? Itu persoalannya yang akan kita bahas pada pertemuan pada kesempatan kali ini. Jadi ini Ini sebenarnya untuk mereview ya, mengingatkan kita kembali kepada siklus hidrologi, ya. Ini siklusnya secara lengkap, ya. Tetapi di banyak hal nanti kita tidak akan memodelkan semuanya. Jadi akan kita sederhanakan modelnya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih sederhana baik matematis maupun statistik, ya. Jadi ini siklus hidrologi. Nah, apa yang dimaksud dengan limpasan permukaan atau surface runoff atau ada juga yang menamakan overland flow, ya. Nah, ini adalah air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan lahan. Ya, kenapa lapisan tipis? Karena memang dia mengalir pada tempat yang luas sehingga dia hanya tipis saja, ya. Ya. Terutama kalau misalnya pada daerah-daerah di daerah pembangkitan alirannya, ya, di daerah hulu dan tengah gitu, ya. Itu maka substansi biasanya tipis saja, mungkin beberapa senti saja. Kalau dia sudah terkumpul di tempat hilir, maka dia akan bisa menjadi lebih tebal, ya. Tapi ketika ini terjadi sebelumnya surface land itu tipis saja kedalamannya. Oke. Lalu dari sana limpasan permukaan tadi itu akan masuk ke selokan-selokan dan paret-paret yang keduanya ini terjadi secara alamiah, ya. Jadi kalau Anda melihat topografi bumi, maka Anda melihat garis-garis yang sebenarnya itu adalah tempat di mana air mengalir, ya. Lalu bergabung jadi anak sungai dan akhirnya menjadi aliran sungai. Kenapa itu terbentuk gitu, ya? Itu terbentuk jadi kayak selokan, parit itu terbentuk karena memang
ada mekanisme fisiknya ya. Jadi air itu secara alamiah dia akan, bergerak turun mengikuti, gaya gravitasi. Jadi dia akan mencari tempat yang rendah. Ketika dia mencari tempat yang rendah, maka dia akan mengalir dengan sebuah kecepatan. Nah, ketika dia mengalir dengan kecepatan, lalu dia mengalir di atas, tanah, di mana tanah itu pada bagian atas kemudian tersusun ya. Jadi tanah bagian atas tersusun oleh, butiran tanah yang sebagiannya itu mudah lepas. Bayangkan kalau kemudian butiran tanah perlahan-lahan dia lepas, akhirnya terbentuklah lubang-lubang kecil. Nah, ketika lubang terbentuk, kemudian kecepatan alirannya itu menjadi lebih besar, ya. Lalu semakin lama semakin banyak sehingga terbentuklah parit, lalu menjadi anak sungai, kemudian ke hilir itu menjadi sungai yang besar. Jadi, semuanya itu terjadi karena proses erosi ya, erosi pada permukaan lahan yang membentuk tadi, selokan, parit, dan macam-macam sampai ke sungai besar itu adalah proses erosi. Nah, di daerah pegunungan ini, atau di hulu ya, hulu pegunungan biasanya kan ditandai dengan, kemiringan lahan yang cukup besar ya, atau yang, tajam lah kemiringannya gitu, daerah-daerah yang miring ini air dengan cepat masuk ke sungai ya, sehingga, menyebabkan debit sungai meningkat dalam waktu yang relatif singkat, oke. Nah, apabila, apa namanya, air yang masuk itu melebihi kapasitas sungai di beberapa tempat, maka akan terjadi banjir. Jadi banjir itu, definisinya adalah, air yang meluap dari sungai, definisi utama banjir adalah itu. Oke. Nah, ketika kita menganalisis banjir, maka kita akan menanalisis beberapa hal. Yang satu pertama adalah volumenya. Ya, berapa banyaknya air yang mengalir, karena kan tadi membandingkan antara, volume dengan kapasitas sungai ya. Jadi besarnya berapa. Yang kedua adalah debit puncaknya. Ya, debit puncak itu berarti debit maksimum ya. Ingat bahwa, eh, apa namanya, saya kira di pertemuan sebelumnya ya, itu kita mengetahui bahwa, kejadian hujan dan juga debit itu mengalami, beberapa perubahan ya, yang digambarkan dengan hidrograf ya. Hidrograf itu ada bagian namanya, apa namanya, climbing, kemudian ada peak dan ada, apa, down down climb ya, yang bagian menurun itu. Nah, itu debit puncak. Kemudian lama genangannya itu ya, durasinya. Ya, kemudian tinggi genangannya berapa dan kecepatan alirnya berapa. Ini variabel-variabel yang ditinjau ketika kita menganalisis banjir. Nah, tinggi dan luas genangan ini tergantung pada debit puncaknya dan luas tampang lintang sungai. Oke, ada banyak faktor yang menyebabkan itu ya. Ada misalnya bentuk das, ya bentuk das itu misalnya kalau Anda punya das yang berbentuk apa, lonjong gitu ya, maka debit puncaknya relatif kecil dibandingkan dengan yang bentuknya mendekati bulat ya. Kemudian tutupan lahan, jenis tanah, dan seterusnya. Jadi banyak faktor tadi mempengaruhi, limpasan. Nah, ini contoh data debit ya di, sungai ya, biasanya disajikan seperti ini ya. Jadi ini ada apa namanya, eee, ada, tanggal ya, kemudian di sini ada bulan, lalu nilainya dimasukkan di sebelah sini, yaitu data debitnya ya, kemudian, bentar, ini contoh data debit ya yang biasanya dibuat atau, format yang ada dikeluarkan oleh, Dinas PUPR ya, melalui Balai Besar Wilayah Sungai, itu datanya seperti ini bentuknya. Dan ada informasi ya, berapa nilai maksimum rata-rata bulanannya, eee, rata hujan, 1 sampai 15, jumlah data kosong dan seterusnya ya. Jadi ini contoh data hujan, ini kalau disajikan dalam bentuk grafik ya itu akan seperti ini. Nah, apa gunanya kita menganalisis data menjadi debit ya? Tadi untuk mendapatkan data debit ya secara pastinya dan itu, akan berbeda caranya ketika kita akan mengalirkan hujan untuk debit banjir dan debit rendah. Ya, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi debit banjir itu dipakai, untuk, mendesain bangunan-bangunan yang dia berfungsi untuk, apa namanya, untuk
atau mendistribusikan air ya yang tidak kepakai. Debit rendah ini atau untuk menampung ya itu debit banjir ya. Sedangkan debit rendah misal itu dipakai untuk bangunan-bangunan yang sifatnya dia distribusi. Jadi misalnya kayak seperti apa saluran irigasi itu kita mendesainnya dengan debit rendah ya, karena memastikan bahwa itu akan tercukupi. Kemudian untuk sistem penyediaan air minum itu kita juga menggunakan debit rendah. Kemudian untuk pembangkitan listrik tenaga air kita juga menggunakan debit rendah. Tetapi untuk desain bendung, desain waduk, desain bendungan, desain saluran drainase yang sifatnya adalah menampung atau membuang ya itu kita menggunakan debit banjir ya. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk mengalirkan hujan menjadi debit aliran ya. Pada debit banjir misalnya kita bisa menggunakan metode rasional, hidrograf satuan sintetis ya ada beberapa jenis ya nanti akan kita pelajari. Kemudian untuk pengalir keamanan data hujan menjadi debit rendah, kita dapat menggunakan metode regresi, metode MOP, metode tangki dan sebagainya ya. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan untuk menganalisis atau mengalirkan hujan menjadi aliran ya. Di mata kuliah ini nanti kita akan belajar beberapa ya, sedangkan beberapa yang lain saya kira nanti Anda bisa pelajari dari sumber-sumber yang beragam ya dari sumber-sumber lain. Oke. Nah, sebelum kita menganalisis berapa besarnya limpasan tadi, debit banjir maupun debit rendah ya, kita perlu memahami ya, sebenarnya limpasan itu asalnya dari mana. Terutama nih yang yang masuk ke sungai. Jadi tadi kan supaya clear di sini bahwa limpasan itu kan dia terjadi di pada lahan lalu masuk ke sungai ya melalui selokan, parit dan anak sungai. Nah, ketika kita akan menggunakan debit limpasan itu untuk kepentingan perencanaan dan perancangan bangunan teknis sipil, maka yang kita hitung atau kita pertimbangkan adalah limpasan yang masuk ke sungai. Jadi sudah dalam bentuk debit sungai. Nah, ada beberapa sumber. Yang pertama adalah aliran permukaan tadi ya, surface flow. Ya. Ini bagian tadi ya dari air hujan yang mana dalam lapisan tipis. Yang kedua adalah interflow, jadi aliran dalam arah lateral yang terjadi di bawah permukaan tanah. Ingat ya kemarin bahwa ketika air itu jatuh ke tanah, itu dia terinfiltrasi, lalu setelah ada persentase saturasi atau terlampauinya kapasitas infiltrasi terjadi proses limpasan. Nah, air yang masuk ke tanah itu melalui infiltrasi dia akan terus berjalan ke bawah ya. Kemudian proses perkolasi terus ke bawah sampai kemudian dia mengisi air tanah ya. Jadi di bawah itu ada air tanah. Artinya pori-pori dalam tanah itu terisi oleh air. Nah, itu dipelajari tersendiri dalam ilmu air tanah atau groundwater ya. Nah, kemana air tanah itu mengalir? Dia juga mengalir ke sungai. Ya. Dia mengalir ke sungai, tetapi tidak melalui limpasan langsung. Dia melalui aliran di bawah tanah. Ya, karena itu kita dapati sungai-sungai, terutama sungai-sungai yang mana dasnya itu masih dalam kondisi bagus ya, tutupan vegetasinya masih banyak, kita akan mendapatkan sungai yang dia mengalir sepanjang tahun ya, seperti sungai-sungai besar ya, sungai Amazon itu mengalir sepanjang tahun. Di Indonesia ya ada sungai Kapuas, sungai Barito, sungai Musi, ya hampir semuanya dia mengalir sepanjang tahun. Tentu dengan debit yang berbeda. Tetapi beberapa sungai itu tidak mengalir sepanjang tahun. Ada sungai-sungai yang kalau musim kering itu musim kemarau dia sama sekali tidak mengalirkan air. Ya. Kenapa? Karena tidak ada aliran yang masuk melalui interflow ini. Ya. Nah, itu adalah komponen. Nah, kita akan bisa membedakan sungai-sungai berdasarkan tadi komposisi antara overland flow atau surface flow dengan aliran antara ya. Jadi tiap sungai memiliki komposisi yang berbeda-beda. Ini sekedar gambaran bagaimana proses aliran permukaan dan aliran antara masuk ke dalam sungai. Oke. Nah, dua jenis tadi itu
itu terjadi dalam dengan mekanisme yang berbeda. Jadi kalau limpasan permukaan atau overland atau surface flow itu terjadi secara langsung. Ya, jadi begitu ada hujan, kemudian infiltrasi misalnya terlampaui, air mengalir di permukaan, itu dia akan langsung masuk ke sungai. Ya, jadi namanya kalau banjir ya namanya flash flood ya. Jadi misalnya hujannya hari ini ya aliran permukaan dia masuk ke hari ini juga gitu. Namanya aliran langsung. Tetapi kalau aliran air tanah kan prosesnya lama. Jadi ketika dia terinfiltrasi itu masuk ke bawah itu prosesnya lama karena memang dia masuk melalui, yang disebut dengan media berpori. Prosesnya itu cukup lama kalau media berpori. Nanti dipelajari lebih lebih detail ya, mengenai aliran pada porus media itu di, mata kuliah rekayasa air tanah ya. Kecepatannya bisa sangat jauh. Jadi misalnya, kalau dia melalui lapisan tanah yang berupa pasir, itu mungkin kecepatannya ya di antara, eee, per 7, saya agak lupa ya, mungkin sekitar 7 cm/jam kalau nggak salah. Angkanya kecil sekali ya. Jadi sangat kecil karena kalau dia masuk lewat, tanah yang berupa tanah lempung itu akan lebih lama lagi ya. Karena itu aliran yang masuk melalui tanah ini disebut sebagai aliran tidak langsung. Jadi ada namanya direct flow dan, indirect flow ya, aliran langsung dan aliran tidak langsung. Jadi aliran langsung itu terjadi sesaat setelah adanya hujan, ya langsung masuk ke sungai. Kalau aliran tidak langsung atau aliran air tanah terjadi, eee, lama ya setelah kejadian hujan dan mungkin aliran yang masuk hari ini melalui aliran tanah adalah air yang berasal dari hujan beberapa waktu yang lampau. Ya bisa hitungan bulan ya. Jadi hujan di bulan November masuk ke tanah, mungkin masuk ke sungainya di bulan Januari atau Februari, bisa jadi begitu. Atau bahkan Maret ya, karena prosesnya sangat lama ya, tergantung kepada jenis tanahnya gitu. Nah, tadi saya sampaikan kan ada aliran langsung tidak langsung, ada, aliran permukaan dan aliran antara ya atau interflow gitu ya. Nah, kan kepada komposisinya, ya berapa besarnya antara interflow dan, overland flow, berapa komposisi antara aliran langsung dan aliran tidak langsung, maka kita mendapatkan beberapa tipe sungai. Yang pertama adalah sungai perennial, jadi sungai ini memiliki aliran sepanjang tahun. Jadi walaupun musim kering dia tetap mengalir ya. Contohnya banyak, jadi sungai-sungai di Sumatera, Kalimantan, ya Sulawesi, Irian, ya itu yang mana tutupan lahannya masih banyak tutupan vegetasi karena kita punya, hutan-hujan tropis ya, itu, eee, ada atau tidak ada hujan dia akan mengalir, ya. Kemudian sungai Pemeral, ini punya debitannya bila terjadi hujan yang melebihi laju infiltrasi. Jadi Pemeral itu tadi, dia hanya mengalir kalau ada hujan, kalau enggak dia enggak ada, aliran sama sekali. Di beberapa tempat kita menemukan yang seperti ini, terutama di daerah-daerah yang, secara komposisi bahan induknya itu didominasi oleh lapisan kapur ya. Misalnya seperti daerah kalau Anda tahu itu di daerah Wonogiri sampai ke Pacitan ya, kemudian Wonogiri, Gunung Kidul ya, Pacitan, itu ada beberapa tempat yang, dia didominasi oleh lapisan kapur. Ya kalau di agak utara itu di daerah mungkin, Purwodadi, Blora sampai ke Bojonegoro itu juga begitu ya, banyak lapisan kapur. Jadi ketika banyak lapisan kapur kalau ada hujan tuh dia langsung masuk ke tanah ya, sehingga tidak menyimpan sama sekali di lapisan tanah yang paling atas. Akibatnya kalau musim kemarau itu banyak sekali sungai-sungai kering di daerah-daerah tersebut, itu namanya Sungai Pemberau. Kemudian ada sungai intermittent ya, jadi ini campuran antara sungai perennial dengan sungai Pemberau. Artinya, ya dia musim kemarau tetap punya debit tetapi tidak terlalu, banyak ya. Nah, kesemuanya ini itu bisa diwakili atau mungkin bisa eee, didefinisikan yang namanya rasio antara debit maksimum dengan debit minimum. Jadi kalau perennial itu rasionya mendekati satu ya, karena nilainya akan mendekati sama. Kalau ephemeral ini mendekati nol gitu ya, atau sebentar, kalau minimum dan maksimum berarti ya mendekati nol, kalau ini ya di antara itu, di antara nol dan satu tengah-tengah. Oke. Nah ini gambarannya seperti ini ya. Jadi ini kalau sungai perennial itu dia mengalir terus,
Hyperbola itu kalau hanya ada hujan saja, dan kalau intermittent ya dia punya aliran kalau ada hujan, ya. Tapi kalau nggak ada dia juga punya walaupun kecil gitu. Jadi ini apa namanya, perbedaan di antara ketika tipe sungai tersebut di atas. Nah, sekali lagi apa namanya, walaupun tadi ada beberapa apa tipe sungai, ada beberapa proses di dalam hujan menjadi aliran yang dipengaruhi oleh banyak faktor ya, jenis tanah, tutupan lahan, karakteristik hujan, bentuk das dan lain-lain. Tetapi sebenarnya kita bisa apa ya, mengidentifikasi ya bagaimana hubungan antara hujan dan limpasan, entah secara langsung atau tidak langsung ya. Ada pendekatan yang cukup mudah dan simpel ya, apa namanya, yang didefinisikan sebagai bahwa kedalaman limpasan itu sama dengan eh, kalau kita punya garis gergesi gitu ya, itu kan Y sama dengan M dikalikan dengan X ya. Di mana M adalah kemiringan garisnya, X-nya itu adalah P minus PA. PA ini adalah kedalaman hujan di bawah nilai limpasan. Ini untuk mendefinisikan bahwa limpasan terjadi kalau ada threshold-nya atau ada batas, ambang batasnya. Jadi kalau misalnya P-nya sama dengan minimum P untuk membuat limpasan ya Q-nya sama dengan 0. Artinya kalau misalnya batasnya itu kan misalnya kapasitas infiltrasi misalnya ya. Kalau kapasitas infiltrasinya hanya 7 mm per hari misalnya, kalau hujannya turun kurang dari 7 maka tidak akan terjadi limpasan. Itu adalah PA-nya di situ ya. Kalau kapasitas infiltrasinya 7 sementara hujannya 10 berarti ada 3 hujan. Nah, hujan ini menjadi aliran atau limpasan kalikan dengan kemiringan. Jadi kita akan punya banyak data, lalu kita akan mendapatkan kemiringannya, kita tahu ambang batasnya. Jadi seperti ini. Ya misalnya di suatu das, ini berbeda-beda kan setiap das kan, dan grafik ini unik untuk setiap das ya, unik untuk setiap das. Karena dia dipengaruhi banyak hal ya. Misalnya di das Serayu gitu mungkin PA-nya akan berbeda dengan di das Citandu dan pasti berbeda ya. Kemudian di das Citandu jika pH-nya berbeda dengan das Cimano, dengan das Barito misalnya, dengan das Jenep, dengan macam-macam ya, das Berantas, ini akan berbeda di sini. Atau das-das yang kecil gitu ya, kan berbeda di sini. Kemudian kita punya data berapa nilai hujan, berapa nilai Q yang itu diukur kan. Oh di das ini kemarin ketika hujan terjadi nilai sekian, Q-nya sekian gitu. Nah dari data ini kita bisa membuat garis regresi. Ya, jadi asumsinya adalah antara hujan dengan aliran itu bersifat linier. Jadi kalau P-nya naik sekian maka Q-nya naik secara linier ya. Di mana linearitasnya itu didefinisikan dengan nilai B ini ya, kemiringan garis. B adalah delta P per delta Q. P per Q, bentar. Nah ini keliru kayaknya. Ini harusnya B itu adalah delta Q per delta P ya. B itu delta Q per delta P, sehingga Q sama dengan B delta Q per delta P dikalikan dengan delta dengan P minus PA. Jadi kalau P minus PA dibagi dengan delta P, maka didapatkan Q gitu ya. Jadi B-nya adalah delta Q per delta P, karena ini kemiringan garis seperti biasa ya, garis miring itu kan vertikal dibagi dengan horizontal atau Y per X ya, M itu. Nah ini hubungannya dianggap linier. Nah, apa namanya? Berikutnya adalah kita akan mengenal konsep konsentrasi aliran ya. Jadi kenapa dianggap linier? Jadi asumsi debit puncak itu terjadi ketika keseluruhan air yang jatuh di das itu berkontribusi terhadap debit yang kita ukur di titik kontrol. Ya, jadi semuanya sudah masuk ke sana. Itu apa namanya? Debit puncak terjadi. Tapi kalau semuanya berkontribusi maka belum mencapai debit puncak. Ya. Kalau semuanya belum itu maka belum mencapai debit puncak. Jadi misalnya hujan terjadi sebuah das ya, terjadi merata, pada setengah jam pertama mungkin hanya daerah-daerah di sekitar titik kontrol yang berkontribusi, yang lain kan belum sampai karena air butuh mengalir, butuh waktu. Nah, ketika semua bagian atau semua apa
ya bagian ya di dalam das itu berkontribusi terhadap aliran titik kontrol, maka disitulah terjadi debit puncak. Nah, karena kita mengasumsikan tadi semua bagian hujan yang jatuh ke sebuah das sudah berkontribusi, di mana untuk sampai ke titik kontrol butuh waktu, maka kita memperkenalkan konsep namanya waktu konsentrasi. Ini sebuah konsep ya. Waktu konsentrasi adalah sebuah konsep, yaitu konsep waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk mengalir dari titik terjauh setelah hidrolika ya di dalam tangkapan air sampai titik yang ditinjau. Ini waktu konsentrasi. Jadi maksudnya adalah semua air sudah terkonsentrasi dalam titik kontrol. Karena itu disebut waktu konsentrasi dan diambil titik yang paling jauh, karena kalau yang paling sudah sampai otomatis yang dekat sudah juga pasti sudah sampai gitu. Dan ini waktu konsentrasi berbeda antara satu das dengan das yang lain, yaitu yang dipengaruhi oleh karakteristik daerah tangkapan ya. Misalnya tadi bentuk dasnya loncengkah, bulatkah, kemudian kerapatan drainasenya bagaimana, seberapa banyak anak sungai, seberapa banyak parit, seberapa banyak selokan, itu juga akan berpengaruh ya. Kemudian tata guna lahannya ya, dia dipakai untuk apa? Apakah ditanami dengan tanaman menahun, tanaman berkayu, atau tanaman musiman ya, misalnya untuk pertanian. Di daerah tertentu itu tanamannya musiman. Kemudian jarak lintasan air dari titik sampai stasiun yang ditinjau ya, jaraknya berapa? Itu tentu ya. Ini pasti akan mempengaruhi waktu konsentrasi. Nah, berdasarkan tadi beberapa hal ini, maka das respons ya atau tanggapan das terhadap waktu konsentrasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya durasi hujan efektif sama dengan waktu konsentrasi. Jadi maksudnya adalah hujan terjadi, misalnya waktu konsentrasi dalam sudah 1 jam. Hujannya terjadi selama 1 jam. Artinya semua hujan itu akan jadi ketika hujan selesai, airnya itu sudah sampai ke titik kontrol. Yang kedua adalah durasi hujan efektif lebih lama dengan waktu konsentrasi. Jadi waktunya 1 jam, konsentrasinya hujannya terjadi selama 2 jam. Berarti ada 1 jam di mana debit puncak itu tercapai atau terjadi selama 1 jam. Yang ketiga, durasi hujan efektif lebih pendek dari waktu konsentrasi. Jadi misalnya waktu konsentrasi 1 jam, hujannya cuma terjadi selama setengah jam. Nah, yang pertama itu sebagai aliran yang terkonsentrasi. Jadi semua air hujan yang jatuh sudah terkonsentrasi di titik kontrol sehingga debit menjadi maksimum. Lalu ketika hujannya berhenti, itu kemudian hidrografnya dia turun. Ya, ketika hujan berhenti, stop, maka hidrografnya dia turun. Ya, dari berangsur-angsur turun kembali ke 0. Nah, aliran terakhir dari titik kontrol adalah air hujan yang berasal dari titik terjauh. Jadi ini aliran terkonsentrasi. Jadi seperti ini ya. Ini adalah aliran ini yang terkonsentrasi ya. Seperti ini, yang tengah ini. Jadi ini terjadi hujan, lalu dia masuk ke sungai, debit sungai mulai naik gitu ya. Dan mencapai puncak. Pencapaian puncak itu terjadi ketika semuanya sudah masuk. Jadi tadi durasinya 1 jam, kemudian waktu satunya berarti titik sudah sampai di sini, kan sudah nggak ada masukan lagi karena durasi hujannya cuma 1 jam sama dengan konsentrasi. Maka debitnya perlahan-lahan turun karena nggak ada masukan. Nah, ini adalah yang model kedua, aliran super konsentrasi ya, di mana durasinya lebih tinggi dari waktu konsentrasi. Jadi durasi 1 jam misalnya ini masih terjadi hujan sehingga debit puncaknya terus-menerus sampai 1 jam kemudian baru kemudian dia turun. Kalau yang ini adalah aliran subkonsentrasi. Ya, jadi debitnya sampai puncak karena hujannya cuma terjadi setengah jam. Setengah jam itu berarti kalau hujan terjadi setengah jam, maka titik terjauh itu belum sampai kepada titik kontrol. Ya, kemudian sampai sini kemudian turun ya karena hujannya sudah berhenti. Jadi ini respon das terhadap waktu konsentrasi ya, karakteristik dari das. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung itu? Tadi disebutkan bahwa salah satu metode itu menggunakan pendekatan rasional ya. Ini formula yang paling banyak dipakai, paling banyak digunakan terutama untuk daerah-daerah dengan luasan yang cukup kecil ya.
Jadi pada metode rasional, debit puncak itu didefinisikan sebagai perkalian antara intensitas hujan, luas daerah dengan koefisien aliran, ya, yang tergantung pada jenis permukaan lahan dan banyak hal sebetulnya. Ini namanya koefisien runoff ya, atau runoff ratio C ini. I adalah intensitas hujan dan A adalah luas daerah tangkapan. Perlu diingat di sini bahwa satuannya itu harus sama dengan ini. Jadi hujannya itu ketika dia dikonversi menjadi intensitas harus dinyatakan dalam satuan milimeter per jam. Luas daerah tangkapan juga harus dinyatakan dalam kilometer persegi dan debitnya dinyatakan dengan meter kubik per detik. Sementara koefisien aliran ini tidak punya dimensi, maaf, tidak punya unit ya, karena dia sebenarnya perbandingan. Jadi perbandingan antara jumlah hujan yang berubah menjadi aliran. Ya, jadi misalnya hujan kita sebesar 100 tadi, misalnya ya, kemudian yang menjadi aliran sebesar 80, maka koefisien alirannya atau C-nya, runoff ratio-nya adalah 80/100 atau 0,8. Kalau misalnya dia turun di daerah yang bervegetasi lebat, hujannya 100 kemudian ditampung oleh hutan masuk ke bawah sehingga yang mengalir hanya 5 gitu, maka C-nya itu adalah 5/100 atau 0,05 ya. Jadi ini sederhana ya. Apa namanya, rumus yang digunakan sangat-sangat sederhana. Nah, kita akan membahas satu persatu ya, C itu apa, A itu apa, dan kalau A jelas ya, I itu apa untuk menghitung Q atau debit puncak laut ini dikalikan dengan 0,278. Oke, tetapi perlu diingat bahwa rumus rasional ini tidak bisa diperlakukan secara sembarangan ya, karena rumus tersebut itu disusun menggunakan asumsi-asumsi tertentu sehingga ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama bahwa ketika rumus ini dibangun itu mengasumsikan luas daerah tangkapan tidak lebih dari 300 hektar. Jadi kita hanya bisa bekerja dengan rumus rasional kalau luasnya kurang dari 300 hektar. Ya. Kenapa? Karena tadi asumsinya bahwa intensitas hujan itu dianggap seragam sepanjang durasi yang sama atau lebih besar dari waktu konsentrasi. Kalau bayangkan Anda punya luas yang cukup besar, maka kemungkinan untuk mendapatkan hujan dengan durasi yang atau intensitas yang seragam itu akan kecil ya kemungkinannya. Jadi misalnya kita bekerja pada das yang sangat luas, yang mana di hulunya itu daerah pegunungan, di hilirnya itu daerah pantai gitu ya. Itu kan karakteristik hujannya sangat-sangat berbeda. Ya, kalau kita lihat ya di hulu daerah pegunungan itu pasti hujan tahunannya lebih tinggi, intensitasnya lebih besar, sehingga sulit untuk mendapatkan. Tapi kalau kita bekerja pada daerah yang kecil, maka untuk mendapatkan asumsi ini kita lebih mudah. Bahwa durasinya sama, intensitasnya sama, curah hujannya sama gitu ya. Dan juga tadi kan mengasumsikan bahwa alirannya terkonsentrasi, ya. Jadi bukan aliran yang subkonsentrasi atau superkonsentrasi. Oke. Kemudian kala ulang debit puncak dianggap sama dengan kala ulang intensitas hujan. Ini asumsi-asumsi yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menggunakan metode rasional. Nah, kita mulai dari C, ya, atau quotient runoff. Kan tadi 0,278 kali C kali I kali A. Apa itu C? Atau quotient pengaliran adalah eh, nilai atau indeks yang menyatakan besarnya hujan yang berubah menjadi aliran. Dan ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, karena dia melibatkan proses hidrologi yang berbeda pada setiap tempat. Ya, misalnya kondisi hujan. Apakah hujannya deras, durasinya lama, atau bagaimana? Ya. Karena misalnya kalau hujan terjadi sangat deras, itu berarti butirannya besar-besar gitu ya. Kemudian biasanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Ya, kalau hujan deras, maka ketika dia jatuh ke tanah, energi kinetiknya akan membuat material-material yang di atasnya itu akan terhempas, terkelupas, lalu menutup pori-pori. Ya, sehingga yang terinfiltrasi menjadi sedikit, maka alimpasnya menjadi besar. Tapi beda, misalnya kita punya hujan sama-sama dengan kedalaman 10 mm. Tapi kalau turunnya dengan yang satu deras, satunya tidak, itu akan berbeda. Kalau hujannya rintik-rintik, ukuran atau diameter butiran hujan kecil ya, ketika dia jatuh, energi kinetiknya rendah,
maka dia tidak bisa apa, mencipratkan apa itu ya, melepaskan butiran tanah di atas itu kemudian untuk menutup. Jadi akan meresap lebih banyak sehingga yang mengalir lebih sedikit. Jadi walaupun curah hujannya sama bisa jadi yang mengalir akan berbeda ya karena faktor mekanisme fisik tersebut. Kemudian luas dan bentuk daerah pengaliran ya. Ini juga berpengaruh otomatis ya. Tadi kalau bentuknya loncong sama bulat itu akan berbeda. Kemudian kemiringan daerah pengaliran, kemiringan dasar sungai itu juga pasti akan mempengaruhi C ya. Kemudian daya infiltrasi dan perkolasi tanah ini sudah jelas ya, karena kalau semakin besar maka yang mengalir juga akan semakin kecil. Tingkat kebasahan tanah, jadi maksudnya gini, sama-sama kita punya hujan 100 mm, kalau dia jatuh pada tanah yang kering maka yang terinfiltrasi akan lebih banyak. Karena ketika tanah kering, pori-pori rongga udaranya itu masih kosong, belum diisi air sehingga air hujan akan mudah masuk. Tetapi bayangkan kalau Anda punya hujan 100 selama 3 hari. Ya. Hujan pertama 100 itu yang masuk ke tanah mungkin bisa 40, bisa 60 ya, karena dia masih kosong. Tapi hari kedua hujannya sama-sama 100, tapi karena di hari pertama sudah diisi sebanyak 60, maka dia hanya bisa menyerap mungkin hanya 30 atau 20. Lalu hujan hari ketiga mungkin hanya 5 atau 10 gitu ya. Jadi itu yang akan berpengaruh namanya initial soil moisture ya, atau nah di awal sebelum hujan itu terjadi. Lalu suhu udara dan angin serta evaporasi ini mempengaruhi ya, karena kalau suhu udaranya tinggi, anginnya kencang, itu evaporasinya akan tinggi. Evaporasi itu apa? Proses penguapan. Ya, jadi bisa dari mana-mana kan, bisa dari tanah. Kalau dari tanah, apa yang terjadi ketika air itu menguap? Maka airnya akan terbuka dan itu berisi rongga udara. Ya, akan membuat tanah kemudian menjadi kosong, tidak diisi air. Jika kalau terjadi hujan, yang masuk akan lebih banyak. Ya, tapi kalau evaporasi rendah maka soil moisture yang ada di lapisan perakaran dia akan tertahan di situ ya, tidak naik, tidak hilang gitu. Sehingga kalau ada hujan sudah ada di sana soil moisture sehingga yang masuk juga relatif sedikit. Ya. Kemudian tata guna lahan. Jadi sebenarnya koefisien J itu sangat kompleks ya. Tetapi dari kekompleksan tersebut atau kompleks tersebut sebenarnya kita bisa membuat atau memperkirakan ya berdasarkan beberapa parameter wilayah ya. Ada banyak sekali referensi yang bisa Anda gunakan untuk memperkirakan berapa sebenarnya nilai koefisien runoff ya. Ada orang bedakan misalnya kalau di daerah downtown atau perkotaan ya untuk bisnis nilainya antara 0,7 sampai 0,95. Ingat ya bahwa di sini studi itu hanya memberikan rentang. Jadi mereka tidak memberikan nilai tunggal. Ya. Nilainya berapa, Anda bisa menjadi subjektivitas Anda sebagai engineer. Ya. Misalnya untuk daerah pemukiman, ya keluarga tunggal, banyak unit, ini berbeda-beda. Jadi memberikan rentang itu. Dari industri seperti ini dan seterusnya ya. Kalau daerah tempat bermain 0,2, 0,35 dan seterusnya. Jadi Anda nanti akan bisa memperkirakan run off itu kan bentuk tata guna lahannya. Ya. Ini juga ada beberapa pemilikan yang lain, misalnya melihat tutupannya, tanah yang tidak permeabel, yang poros dan seterusnya ya, ini akan beda-beda. Anda bisa menggunakan itu. Ini juga misalnya kalau dia tutup oleh aspal, tutup oleh beton, oleh bata dan seterusnya ya, atau atap gitu ya, semuanya memiliki rentang-rentang tertentu ya. Anda bisa mendefinisikannya seperti itu. Nah, di dalam satu wilayah itu kan tutupan lahannya akan berbeda-beda. Ya, satu tempat mungkin daerah pemukiman, di sebelahnya adalah perkebunan, sebelahnya adalah lapangan bola, sebelahnya adalah industri begitu ya. Sementara nilainya berbeda-beda. Ketika kita mengalami ini maka kita bisa menghitung namanya C composite ya. Ini perhitungan biasa seperti Anda menghitung menggunakan polygon Thiessen. Ya, sama persis polygon Thiessen. Jadi jumlah perkenan antara C dikalikan dengan A dibagi dengan luas total. Kalau polygon Thiessen hujan kan C itu berarti nilai hujannya, A itu adalah luasnya dibagi luas total, sama persis ya. Ini namanya C composite untuk sebuah wilayah. Nah, itu C. Dan I, intensitas hujan ya. Saya kira Anda sudah mempelajarinya di pertemuan sebelum UTS ya.
Ini bisa didapatkan dari kurva IDF. Apa itu kurva IDF? Yaitu kurva antara intensitas, durasi, dan frekuensi. Ingat ya bahwa kemarin ketika kita bicara mengenai hujan rancangan, kita bicara mengenai analisis frekuensi. Karena untuk memperkirakan berapa besarnya hujan yang akan dilampaui untuk rentang waktu tertentu ya, frekuensi. Biasanya mungkin 25, 10, 25, 50, 100 tahun. Ini kurvanya, jadi di sumbix adalah durasi, dalam biasanya menggunakan menit, sumbixnya adalah intensitas dalam milimeter per jam. Di beberapa tempat mereka sudah menyediakan ini. Jadi tinggal milih, misalnya saya lihat jadi durasi itu nanti biasanya karena tadi rumus rasional itu kan basisnya adalah alirnya terkonsentrasi, di mana durasi hujan itu sama dengan waktu konsentrasi. Karena itu kalau kita tidak punya data mengenai durasi, maka durasi ini bisa kita anggap sama dengan waktu konsentrasi. Artinya ketika kita menghitung durasi, di sini maksudnya adalah kita menghitung waktu konsentrasi. Jadi hitung dulu waktu konsentrasi itu berapa, nanti dapatkan misalnya 40 menit. Tinggal dari sini tarik ke atas, kita mau ngambil skala ulang 25 misalnya di sini ke sini dapat nilainya berapa. Ini perkiraan ya, tetapi ini sebenarnya bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Yang paling populer di Indonesia adalah menghitung intensitas dengan rumus Mononobe ya. Jadi rumusnya sederhana, intensitas curah hujan dengan durasi T ya, dan dengan skala ulang T besar adalah hujan dengan skala ulang T selama 24 jam dibagi dengan 24, ini berarti curah hujan harian ya, kalikan 24 per T adalah waktu konsentrasi atau durasinya, pangkat 2/3. RT ini apa? Ini adalah hujan rancangan yang Anda dapatkan dari analisis frekuensi ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi Anda dapat ini. Oke, hujan rancangannya sebesar ini, T-nya adalah waktu konsentrasi. Bagaimana kita memperkirakan nanti akan kita pelajari ya. Lalu kita bisa menghitung I. Ya bermacam-macam itu kalau kita menggunakan misalnya RT-nya 25, 10, 25, kita dapatkan I dengan nilai yang sama. Lalu kita dapatkan tadi kurva IDF kalau ya kita menghitung untuk beberapa skala ulang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghitung T ya kan? Ada beberapa cara. Ya. Jadi ini yang pertama adalah pendekatan dari Kirchhoff ya. Ini berlaku untuk lahan pertanian kecil dengan luas kurang dari 80 hektar. TC adalah 0,0662 L pangkat 0,7 dibagi dengan S pangkat 0,385, di mana TC waktu konsentrasi, L adalah panjang lintasan air, jadi Anda bisa mengukurnya ya. Sekarang kita bisa dengan gampang ya mengukur jarak dari suatu tempat yang lain dengan menggunakan aplikasi GIS ya. Kemudian S adalah kemiringan lahan antara elevasi maksimum dan elevasi minimum. Ini bisa juga diturunkan, jadi kalau 80 hektar itu Anda mau ngukur nggak mungkin ya, Anda bisa ngambilnya dari data DEM atau data elevasi ya. Jadi Anda ambil wilayahnya di mana, lalu Anda tahu elevasi di sana berapa, di sini berapa, jaraknya berapa, tinggal menghitung kemiringannya. Dapatlah TC. Headway memberikan pendekatan yang agak berbeda ya, karena kalau tadi Griffiths itu tidak mempertimbangkan kalau kekasarannya berbeda seperti apa. Ya kalau misalnya air itu mengalir di daerah yang tadi berpori, daerah yang tutup aspal itu kan berbeda-beda. Nah, headway itu menambahkan faktor dari koefisien kekasaran ya. Jadi L-nya ada dikalikan dengan koefisien kekasaran. Jadi TC adalah 0,606 kali L tetap panjang yang tadi, N adalah koefisien kekasaran. Ya, misalnya untuk kedap air itu N-nya 0,02. Kalau dia melewati timbunan tanah, L-nya 0,1 dan seterusnya ya. Di sini dikalikan lalu pangkat 0,467 dibagi S-nya sama ya, kemiringan pangkat 0,234. Dengan itu dengan TC maka Anda bisa menghitung nilai I ya. Oke, kalau A-nya itu ya luas daerahnya itu sangat mudah sekarang didapatkan ya berapa luas wilayahnya ya. Anda kalau menggunakan aplikasi GIS itu akan sangat mudah. Oh ini luasnya, tinggal klik dolar area pada GIS maka ketemu luasnya berapa. Panjang juga begitu akan dengan mudah dihitung menggunakan aplikasi GIS. Jadi itu dasar-dasar untuk memperkirakan besarnya debit rancangan atau debit banjir menggunakan rumus rasional ya. Jadi rumus rasional itu adalah 0,278 C kali I kali A
I-nya dihitung dengan mononopi, A-nya bisa bergerak dengan mudah, C-nya dihitung berdasarkan pada, tutupan lahan ya. Dan untuk lahan yang bergerasi kita perlu menghitung C komposit. Nah, dengan ini saya pikir Anda akan sudah bisa untuk memperkirakan besarnya, debit banjir yang akan dipakai untuk, keperluan perencanaan dan perancangan pangan air. Baik, saya kira, eee, untuk kuliah hari ini kita cukup sekian, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.